Jadi sejauh ini apa mungkin langkah Abang untuk mendamaikan kedua belah pihak? Upaya apa aja mungkin yang Abang lakukan? Yang mana nih? Yang sama siapa nih? Yang sama Pak Faisal. Oh, Pak Haji Faisal. Kami selama ini sangat berupaya keras melalui Pak Haji Faisal maupun juga melalui Bang Sandi Arifin. Kami meminta kiranya tolong dikasih ruang, dikasih kesempatan, ada waktu untuk kita ngobrol, kita silaturahmi, kita discuss. Kira-kira permasalahan yang tengah berjalan ini bisa nggak ada kemungkinan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya ingat betul, ketika pertama kali kami datang lalu di kediaman Pak Haji Faisal, ketika itu bersama Pak DS dan beberapa keluarga besar lainnya, itu beliau menyampaikan kepada kami bahwa anytime, anywhere, boleh kapan datang, yang penting keluarga inti, ya silakan jenguk Gala, pintu terbuka. Dan ya sebaiknya ya kita cari solusi terbaik lah agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena itulah kemudian kami menganggap selaku lawyernya Pak DS menganggap bahwa itu adalah trigger, itu adalah pintu masuk untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Nah, karena itulah berbagai upaya mulai dari telepon, mulai dari WA, mulai dari bertemu dengan lawyernya Pak Haji Faisal juga itu kami lakukan. Hanya semata-mata untuk menghendaki atau menginginkan agar permasalahan ini jangan sampai dia panjang kali lebar kali tinggi. Nggak bagus lah. Kan katanya semua kan demi Gala ini. Kan untuk kebaikan Gala ke depan. Ya kalau untuk kebaikan Gala terus jadi panjang begini kan ya seolah dia kontraproduktif dengan apa yang kita sampaikan. Kasih dengan Pak Sandi Arifin seperti apa mungkin? Ya, beliau juga sebetulnya sependapat juga dengan kami bahwa beliau juga berharap seperti itu. Namun kan pada akhirnya kembali kepada prinsipal, kembali kepada kliennya, dalam hal ini Pak Haji Faisal. Nah, kita juga ya mudah-mudahan ya kita berharap Pak Haji Faisal juga bisa membuka hatinya, bisa membuka perasaannya, bisa melihat lagi jauh ke depan bahwa persoalan ini kalaupun toh menang atau kalah ya sama-sama abu, nggak ada yang menguntungkan menurut hemat saya. Nah, oleh sebab itu kami selalu mendorong dan menginginkan agar ya mudah-mudahan sesegera mungkin dalam waktu dekat ini ada komunikasi yang bisa terjalin teristimewa dari kami dengan Pak Haji Faisal sehingga kita bisa merumuskan lah kira-kira baiknya seperti apa lah. Karena kalau jadi panjang juga jadi lama sampai menunggu pengadilan putus, ya belum tentu juga ini barang selesai. Masih ada tingkat banding, masih ada tingkat kasasi. Jadi ya apakah kita ingin masalah ini jadi panjang seperti ini? Kan saya kira juga tidak ya, masih ada lah kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif, yang lebih baik, yang bisa mungkin kita sama-sama fokus ke situ lah. Pak Haji Faisal bisa urus-urusan beliau, Pak Dodi pun demikian, kami pun juga bisa kemudian ada klien-klien baru untuk bisa case yang lain, sehingga masalah ini bisa mudah-mudahan cepat selesai lah dengan baik. Artinya maksud dan tujuan Abang sudah disampaikan ke pihak sana bahwa sudah. Bagaimana tanggapannya? Kami sampaikan via by phone, kemudian via WA juga sudah kami sampaikan. Ya, cuma kami maklumi mungkin masih sibuk, masih ada hal-hal lain yang barangkali lebih penting, lebih urgent. Ya udah nggak apa-apa. Kami sambil menunggu aja. Kira-kira waktunya yang tepat kapan, di mana, ya kami prinsipnya menunggu. Tapi kalau dari Pak Dodi sendiri gimana Bang? Maksudnya mengikut kata lawyernya atau gimana? Pak Dodi semalam juga kami baru ketemu dengan beliau. Ini juga termasuk bagian yang ikut kami diskusikan. Beliau pada prinsipnya mau berdamai, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Kami bisa menggaransikan itu. Ya, tinggal bagaimana kemudian Pak Haji Faisal bersama keluarga. Ya, kan tidak mungkin kita mau berbicara soal damai, tapi kemudian kita tidak bertemu, saling cuma hanya mengklaim aja ini mau damai atau ini mau tidak damai dan sebagainya. Nah itu kan ya pada akhirnya sama aja dengan kita membangun ilusi, itu membangun angan-angan.
Tapi kalau ada keinginan untuk duduk, apapun juga yang nantinya akan dilahirkan pada saat pertemuan itu, tapi minimal ada ruang untuk kita duduk dan kita diskusi bersama gitu. Baru kita bisa mengetahui, oh ya ini maunya gimana, ini maunya seperti apa. Karena kalau yang saya tahu dari pikiran Pak Dodi maupun juga Pak Haji Faisal itu kan semua untuk galah kebaikannya, galah ke depan. Nah kalau itu kebaikan galah ke depan, hemat saya, ya baiknya semua tensi, semua arogansi, semua ego, ya harus diturunkan. Sehingga kita bisa menemukan sebuah titik yang bisa kira-kira itu dia menjadi media untuk bersama menyelesaikan ini dengan kepala dingin secara kekeluargaan. Ya tentu semua orang tidak ada yang sempurna lah. Semua orang pasti ada kekurangan, ada kelemahannya. Tapi kalau itu yang kemudian dibesar-besarkan, itu yang kemudian ditonjolkan, diangkat, ya tidak akan pernah selesai ini masalah. Tapi kalau kita bisa sama-sama saling memahami, saling mengerti, saling memaafkan satu dengan yang lain, apalagi tidak lama lagi ini kan bulan suci Ramadan akan datang. Ya sebagai umat muslim memasuki bulan suci Ramadan ini kan mesti harus kita bersihkan diri kita dulu, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita saling memaafkan, saling silaturahim, saling mengunjungi sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan aja. Dan momentum sebelum masuk bulan suci Ramadan ini ya ada pikiran dan pandangan baik dari Pak Haji Faisal dan keluarga, dari Pak Dodi juga dan keluarga, supaya permasalahan ini bisa cepat selesai. Saya yakin kalau duduk bareng-bareng, duduk sama-sama, insya Allah bisa selesai dengan baik. Artinya tak perlu menunggu putusan pengadilan, Abang. Saya kira putusan pengadilan nanti berjalan. Nah, sepanjang masing-masing udah sepakat kan tinggal kita bisa menyampaikan kepada pihak peradilan bahwa sudah ada kesepakatan di luar pengadilan seperti ini dan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan nanti bagi majelis. Tidak ada masalah sebetulnya.